Hai, kenalin nama saya Syarifah Khairani. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dalam sistem komunikasi. Saya akan memulai materi dari hakikat sistem komunikasi. Untuk memahami hakikat dari sistem komunikasi, kita perlu memahami dulu apa itu dari sistem. Sistem yang berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, sehingga suatu sistem dapat dikatakan sebagai susunan atas berbagai bagian-bagian. Kemudian, Littlejohn berpendapat bahwa ada 3 hal yang mendukung terbentuknya suatu sistem, yaitu adanya objek, atribut, dan yang terakhir adanya lingkungan. Kemudian, adanya komunikasi. Komunikasi berbahasa Latin communicato, bersumber dari komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa hakikat dari sistem komunikasi merupakan sekelompok orang, pedoman, dan media yang melakukan suatu kegiatan mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan, simbol, dan lambang menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan dan saling pengertian satu sama lain dengan mengolah pesan itu menjadi sumber informasi. Selanjutnya, ada pola-pola komunikasi yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, ada komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi dengan diri kita sendiri, yang sering kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Di antaranya yaitu kegiatan berpikir, di mana seseorang sering menginterpretasikan sebuah objek, yaitu dapat berbentuk benda, informasi, alam, peristiwa, pengalaman, fakta yang dianggap penting oleh seseorang. Yang kedua, ada pola komunikasi interpersonal, di mana pola komunikasi yang terjadi antara 2 orang ataupun 3 orang maupun lebih, yang memungkinkan pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, ada komunikasi kelompok. Sesuatu dikatakan komunikasi kelompok karena dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, pesan-pesan yang disampaikan oleh seseorang pembicara kepada khalayak dapat berjumlah lebih besar pada tatap muka. Yang kedua, komunikasi berlangsung secara kontinu dan bisa dibedakan mana sumber dan mana penerima. Yang ketiga, pesan yang disampaikan terencana, dipersiapkan, dan bukan spontanitas untuk segmen khalayak tertentu. Dan yang terakhir, ada pola komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak ataupun elektronik, yang dikelola oleh suatu lembaga, orang, maupun kelembagaan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.